Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua Mustasyar PCINU Sudan beserta seluruh jajarannya, Rais Syuriah PCINU Brunei dan seluruh jajarannya, Ketua Tanfidiyah PCINU Brunei serta seluruh jajarannya yang kami muliakan, Ketua PC Muslimat, pengurus cabang Muslimat NU Surabaya, Ibu Nyai Haja Siti Inayah serta suami yang juga kami muliakan, tuan rumah Sohibul Bait Bapak Haji Abdul Wahab beserta istri Ibu Haja Yuli, dan juga yang kami muliakan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat hadir ke majelis Nuzulul Quran ini untuk sama-sama kita mengambil kesempatan untuk memuliakan Al-Quran, yang itu adalah peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena ini adalah peringatan Nuzulul Quran, maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak seluruh hadirin untuk mentadabburi, mempelajari, memahami satu dua ayat Al-Quran, karena memang di antara perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran adalah afala yatadabbaruna Al-Quran, yaitu kita ini diperintahkan untuk mentadabburi Al-Quran. Oh, ada sandarannya. Mau saya kalau ada sandarannya. Oh, ada kawannya Baji Abdul Wahab yang duduk di kursi. Jadi di antara perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua adalah afala yatadabbaruna Al-Quran. Jadi kita diperintahkan bukan saja untuk membaca Al-Quran, tetapi juga untuk memahami Al-Quran. Bagaimana Ustaz memahami Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30? Nah, berat. Jadi kalau kita tidak dapat melakukan semuanya, maka kita lakukan semampunya. Mala yudroku kullu la yudroku kullu. Kalau tidak bisa melakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi kalau kita tidak dapat faham Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, sekurang-kurangnya ada satu atau dua ayat yang kita sudah faham maknanya, sehingga ketika nanti ada audit di akhirat, kamu sudah memahami Al-Quran ketika di dunia? Sudah. Berapa ayat? Satu ayat. Lumayan, sudah ada. Daripada waduh nggak ada sama sekali. Terus kamu harga cabai paham? Paham. Harga tahu? Paham. Tempe naik 20% tahu? Tahu. Kerupuk. Masa harga cabai tahu, harga tomat tahu, harga durian tahu, satu ayat Quran aja nggak paham, nah itu masalah. Jadi kalau kata guru saya, kalau kamu berminat untuk memahami ilmu-ilmu yang datang dari manusia, ilmu tentang harga minyak, harga cabai, harga tepung, masa kamu nggak berminat untuk memahami apa yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu ilmunya adalah ilmu A1. Ilmu A1 infonya dari pusat. Jadi pada kesempatan kali ini kita mengambil kesempatan untuk mentadabburi Al-Quran, sehingga nanti di akhirat kalau ada pertanyaan, apa ayat yang kamu paham dalam Al-Quran? Ada apa?
Nah, ini 1-2 ayat, nah, lumayan daripada tidak ada paham sama sekali, padahal begitu banyak barang dunia yang nggak penting-penting pun kita tahu. Ada cabai naik 20% pun tahu, ya kan? Nah, ibu apalagi ada tomat dari 1 ringgit sekilo jadi 1 ringgit 30 sen, tahu? Nggak lupa. Nasi kapau naik 1 ringgit 30 sen, heboh 1 ringgit. Oke, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mentadaburi surah Al-Mulk. Dan surah Al-Mulk ini adalah surah yang spesial. Dalam hadis sahih baginda menyebutkan, siapa yang hafal surah Al-Mulk itu nanti ketika dikubur. Ini bukan saya yang ngomong ya, kalau saya ngomong itu gak jelas. Tapi ini dari Nabi Muhammad SAW. Makanya saya ceramah bawa buku. Karena saya sendiri tidak confident, tidak pede kalau pikiran saya itu lurus, kalau pikiran saya itu benar. Makanya saya sampaikan dari Quran, itu dari Allah, hadis itu dari Nabi Muhammad. Kemudian syarahnya ini dari Jalaluddin, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kalau jenengan pernah ngaji, dulu ada kitab namanya Tafsir Jalalain. Itu yang ngarang Imam Jalaluddin As-Suyuti dari juz 15 sampai juz 30. Kemudian yang juz 1 sampai juz 30 itu adalah Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian ini yang saya bawa kitab namanya kitab As-Sawi. Jadi saya tidak mau menyampaikan pikiran saya sendiri karena saya sendiri nggak yakin pikiran saya itu benar. Tapi kalau yang dari Nabi itu pasti benar. Kalau dari ulama sekelas Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti itu insya Allah lebih terjamin kebenarannya. Tapi kalau pikiran saya sendiri saya nggak pede, makanya saya bawa buku. Jadi dalam hadis sahih baginda menyebutkan, di antara keistimewaan surah Al-Mulk ini adalah surah Al-Mulk ini juga disebut sebagai surah Al-Munjiyah, surah yang menyelamatkan. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari azab kubur. Jadi kalau jenengan ada roadblock, punya backing itu PC, tenang aja, ada backingnya. Dan nanti menghadapi kubur itu kan gelap ya. Saya pernah lihat orang di kubur gelap berita. Itu kalau teriak-teriak minta tolong itu yang di atas nggak dengar. Tapi kalau ingin selamat dari siksa kubur itu gampang, ada caranya. Dan ini bukan saya yang ngasih tahu ya, ini langsung dari Nabi Muhammad SAW. Baginda menyebutkan, jadi surah Al-Mulk ini adalah surah Al-Munjiyah, surah penyelamat. Kenapa disebut surah Al-Munjiyah? Sebab keistimewaan surah Al-Mulk ini, kata baginda, nanti orang yang hafal surah Al-Mulk itu di kuburnya, ketika datang malaikat Mungkar Nakir, itu surah Al-Mulk ini akan keluar sebagai makhluk yang itu adalah surah Al-Mulk. Sehingga malaikat Mungkar Nakir ini kemudian grogi. Tahu grogi ya? Grogi itu nervous. Ibaratnya jenengan di sini mau gaya gitu, di depannya ada pehin. Mau gaya apa? Depannya ada pehin kan? Ya. Atau PCI, ketua PCI NU Brunei mau bergaya, depannya ada Gus, ketua PCI, ketua NU, ketua PBNU. Siapa ketua PBNU? Gus Yahya. Jadi Gus Fai mau bergaya depan Gus Yahya, ya grogi lah, beda levelnya. Begitu juga nanti malaikat Mungkar Nakir ini mau bergaya-gaya di depan jenazah yang hafal surah Al-Mulk, itu juga nggak berani, karena surah Al-Mulknya itu keluar menjelma sebagai makhluk yang itu disebut sebagai surah Al-Mulk. Sehingga ketika malaikat Mungkar Nakir ini asalnya ingin menyiksa jenazah ini karena dianggap punya dosa, dia datang dari bawah. Nah, surah Al-Mulknya ini menghadang di kakinya juga. Kemudian dia mengatakan, kamu mau menyiksa orang ini, hati-hati kamu, ibaratnya. Aku ini ada di dalamnya. Kalau kamu menyiksa dia, berarti kamu menyiksa aku juga. Akhirnya malaikatnya pindah ke atas, dari ke atas. Malaikatnya pun surah Al-Mulk pindah ke atas juga. Jadi singkat kata, orang yang hafal surah Al-Mulk ini tidak akan disiksa oleh malaikat Mungkar Nakir, karena dia nggak berani. Karena levelnya malaikat ini makhluk. Kalau surah Al-Mulk ini kalamut, dia nggak berani nih.
Makanya kalau kita tidak bisa hafal satu Quran, ya paling nggak nanti hafal surah Al-Mulk untuk jaminan backing ya, backing menghadapi mungkar nakir. Kalau sudah hafal ini sesuai dengan sabda Nabi yang itu pasti benarnya, maka insya Allah nanti di kubur itu kita sudah ada backingnya, aman insya Allah. Nah, kalau di dunia saja jenengan mau urusan di Jakarta itu kan cari backing kan, jenengan tiba-tiba masuk Polda Metro Jaya, nggak punya backing, nggak punya kenalan sama sekali, baru nyampe pagernya udah grogi. Nah, tapi kalau di dalamnya sudah ada backingnya, kabar eskrim ini kawan baik saya, tenang aja jenengan mau naik masuk lewat manapun. Siapa kamu? Kawannya kabar eskrim. Tenang saja. Kawannya kabar eskrim itu punya kawan, kawannya punya adik, adiknya punya tetangga, tetangganya itu kawan saya. Nah itu pun sudah berani gaya itu. Nah ini nanti kita kalau hafal surah Al-Mulk itu di kubur itu malaikat mungkar nakir itu nggak berani, dijamin nggak berani. Karena bukan saya ngomong ya, kalau saya ngomong itu banyak ngarangnya lah. Tapi ini langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Infonya pusat, kalau Gus Ikdam ini info A1 pusat langsung. Backingnya pusat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi, jadi antara sifat yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Jadi Allah itu siapa? Allah adalah Tabarakalladzi, Tuhan yang maha memberi berkah. Karena Allah ini adalah Tuhan yang maha memberi berkah, maka semua yang diciptakan Allah, semua yang diberikan Allah kepada makhluknya, ini semuanya menjadi barokah. Yang sehat barokah, bisa hadir ke majelis nuzulul Quran, bisa puasa, bisa taraweh, bisa jalan-jalan. Yang sakit juga barokah. Kenapa? Sebab yang sakit itu kalau dia ridho dengan takdir dia sakit, maka itu menghapus dosa. Yang kaya juga barokah, ya ditakdirkan kaya. Pujayano ini banyak bos-bosnya, tapi nggak semua. Ada juga yang ekonominya lemah. Yang kaya juga barokah, bisa sedekah, bisa nyumbang, bisa kayak Pak Haji Abdul Wahab ini menyediakan makanan, minuman ini, semoga menjadi pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat, panjang umur. Yang miskin juga barokah. Kenapa barokah? Sebab orang yang ditakdirkan miskin itu berat. Kalau takdir kaya, banyak sedekah, itu takdir yang sesuai selera. Semua orang pengen ditakdir kaya, tiap hari sedekah, kemudian diliput koran, diliput TV. Kalau di Jawa Timur itu ada Pak Yai Asep itu yang punya Alamana yang pernah datang ke sini, sampai diliput tiap hari sedekah 2 juta, tiap hari keliling membagikan duit. Ini adalah takdir yang indah, sesuai selera, mudah. Siapa yang tidak ridho dengan takdir itu? Oh, semuanya mau itu ngantri. Kalau ada malaikat nawarin, siapa yang pengen ditakdirkan kayak Pak Yai Asep pemilik Alamana itu? Oh, ngantri semua itu. Itu takdir yang baik dan itu sesuai selera. Tapi kalau ditakdirkan miskin, itu berat. Kenapa berat? Tidak sesuai selera. Diliput di koran, ini adalah orang yang rajin menerima sedekah, makan minumnya dari sedekah. Ampun. Sama-sama terkenalnya, beda nasibnya bos. Nah, tapi yang miskin ini pun barokah. Kenapa barokah? Sebab orang yang ditakdirkan menghadapi nasib yang berat, kemudian dia ridha, itu pun pahalanya adalah sangat besar. Dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan orang kafir yang ketika di dunia ini paling banyak rezekinya, paling kaya, paling dimuliakan, paling dihormati, paling dianggap hebat. Tapi dia kafir dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian malaikat datangkan mereka. Kalau kita lihat, pernah baca internet, daftar orang terkaya di dunia nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, kafir semua.
Kadang-kadang yang aneh, yang Islam karena dia miskin, dia jealous Pak. Dia cemburu, dia merasa yang kafir-kafir hebat itu lebih beruntung daripada dia yang miskin. Nah, padahal saya pastikan orang mukmin semiskin apapun itu jauh lebih beruntung daripada orang kafir sekaya apapun. Ini dalilnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, kamu datangkan ke sini orang kafir yang ketika di dunia dia paling banyak rezekinya, paling kaya. Gak usah sebut nama lah, cari sendiri nanti. Nomor 1, nomor 2. Orang kaya itu bukan nginap di hotel Pak, hotelnya mau dibeli. Kalau datang ke warungnya Bu Juli ini bukan mau makan dia tanya berapa harganya semua ini, dengan rumah-rumahnya sekali yang tanahnya. Itu orang kaya kayak gitu. Beda dengan kita mau nanya ini nasi campur kalau daging berapa, kalau ayam berapa. Beda pertanyaannya, nawar lagi, nambah sambal berapa sen. Banyak pertanyaan kita. Orang kaya nggak datang ke sini ditanya ini berapa meter semuanya, ibu bisa pindah kapan, saya bayar besok pagi gitu. Nah, itu orang kaya kayak gitu. Nah, kemudian setelah orang-orang kafir yang kaya ini didatangkan oleh para malaikat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, ini orang-orang yang ketika di dunia paling kaya tapi mereka kafir, sekarang celupkan mereka ke dalam neraka. Celupkan kayak kita bikin teh, celupkan saja, nggak lama-lama, 1 detik 2 detik, celupkan. Akhirnya orang-orang kafir yang kaya ini celup saja. Setelah dicelup beberapa detik dinaikkan lagi. Wah, itu sudah kosong Pak, hancur itu. Kemudian mereka ditanya, kamu sudah dicelupkan tadi ya? Oke. Apakah kamu merasa sejak kamu hidup sampai sekarang kamu pernah merasakan kenikmatan apapun sejak kamu hidup? Kemudian orang ini menjawab, ya Allah, tidak pernah merasakan apapun. Jadi 1 detik 2 detik dia masuk neraka itu dicelup, itu sudah cukup untuk melupakan semua kenangan indah dia ketika di dunia. Gak ada apa-apanya. Itu 1 detik, padahal nanti dia itu selama-lamanya itu baru 1 detik itu. Nah, ini kisah orang kafir kaya, dicelupkan 1 detik saja itu sudah tidak dapat dibandingkan dengan semua aset yang dia miliki ketika di dunia. Wah, itu gak karuan. Nah, di ujung sana, di sebelah surga sana ada juga kejadian mirip tapi beda kasus. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, kamu cari orang beriman yang ketika di dunia dia paling sengsara. Mungkin dia miskin, ya sakit, sering utang, jaduan, SMS temennya, tak sumbangan, nggak ada yang dimakan, dapurnya kering, sakit. Kalau datang majelis nggak dihormati, nggak dimuliakan, kalau pergi nggak dicari, kayak Jai Langkung ya. Jai Langkung kan gitu, kalau pergi nggak dicari, kalau datang nggak diundang. Kemudian didatangkanlah orang-orang pinggiran, orang-orang yang ketika di dunia dianggap gak jelas, tapi mereka beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, ini adalah orang-orang yang dulu ketika di dunia dia beriman, tapi mereka ini yang paling susah nasibnya. Gak ada yang lebih susah dari mereka ini. Coba kamu celupkan dia sekejap di dalam surga. Dicelupkan, bukan dimasukkan untuk lama, nggak, dicelupkan kayak bikin teh celup. Masukkan 1 menit 2 menit, kemudian dikeluarkan lagi, ditanya, sudah masuk neraka surga? Sudah. Kemudian Allah bertanya, sejak kamu diciptakan, sejak kamu dilahirkan, apakah kamu pernah merasakan penderitaan apapun? Dia mengatakan, tidak ya Allah, hidup saya semua happy. Jadi 1 menit 2 menit masuk surga itu sudah cukup untuk menghapus semua kenangan pahit dia ketika 60 tahun, 63 tahun, 70 tahun susah sengsara di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Tabarakalladzi. Semua yang diciptakan Allah, semua yang dikurniakan Allah, ini adalah barokah. Yang takdirnya hidup di Indonesia, barokah. Yang takdirnya hidup di luar negeri, di Brunei, jadi TKI kayak kita, saya yang hadir semua, ini juga barokah. Yang penting jangan salah mikir. Yang bikin barokah itu karena salah mikir. Kalau mikirnya benar, insya Allah barokah. Tapi kalau salah mikir itu yang bahaya. Salah mikir itu contohnya apa? Contohnya hidup di Brunei yang dipikir
Ya Allah, sampai kapan lah hidup di luar negeri? Kapan masa mau mati di luar negeri? Nah, itu sudah alamat setan. Tapi kalau mikirnya bener, saya contohkan. Ini obrolan asli ini dengan anak saya tadi pagi. Tadi pagi saya ngobrol dengan anak saya. Di rumah saya kebetulan, di rumah ibu saya ada CCTV ya. Di dapur itu ada CCTV. Saya buka CCTV tadi pagi ketika kami sahur. Itu ibu saya sedang makan sahur dengan abang saya, dengan pas saya. Saya tunjukkan kepada anak saya. Saya cakap, ini Allah ngasih berkah untuk kita. Satu orang yang kerja yang menikmati banyak. Satu orang bekerja yang menikmati banyak. Ayah bekerja yang makan banyak. Mbah itu tengok mbah di rumah tetua, nggak punya pekerjaan, tapi dapat juga berkah daripada gaji ayah dari buruh. Jadi barokah. Jadi jenengan kalau ingin diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mikirnya harus benar. Kalau mikirnya salah itu setan. Apa ukurannya mikir salah dan mikir benar? Kalau ujungnya itu syukur, alhamdulillah itu benar. Tapi kalau ujungnya itu mengeluh, nah itu pasti setan. Kok tahu? Ada ayatnya. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Setan ini selalu memberikan bisikan-bisikan negatif, ide-ide negatif masuk dalam pikiran umat yang beriman ini supaya hatinya goyah, akhirnya bersusah, akhirnya jadi sedih. Nah, jadi kalau jenengan di luar negeri ini ingat, ya nggak ada keluarganya contohnya, jangan mikir di sini, waduh sampai kapan kerja kayak gini di luar negeri jauh dari perantauan, hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Nah, makan itu batu. saya pernah ditanya kawan saya tuh, Yan, jadi wong hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang. Saya jawab, ya enggak Gus, sebenarnya aku ya hujan emas masih nang Afrika lah, parah nih emas. Lari waktu Jawa, ampun lah. Makanya di sini yang bos-bos nih, Pak Bang Paul, bos-bos senyum aja, damai aja betul dari negeri. Jadi tabarakalladzi, di Allah ini maha berkah. Yang penting apa? Yang penting kita tidak salah mikir. Yang bahaya itu kalau kita salah mikir. Ukurannya apa? Jenengan mikir sehebat apapun kayak profesor menganalisis sampai jidatnya mengkerut, tapi kalau ujungnya adalah kecewa, itu setan. Walaupun seperti hebat, wah data ekonomi menunjukkan ini sebentar lagi El Nino, sebentar lagi, waduh pilpres kayak gini, akhirnya waduh udah kok gini, wah setan. Tapi jenengan mikir santai-santai, udah damai, sesuk sarapan, alhamdulillah mau ngopi bos. Ya itu gampang setelah swarga itu. Ya, banyak yang diam kayak merasa. Jadi itu ukurannya. Jadi jangan sampai kita salah mikir ya. Ukurannya satu. Kalau jenengan setelah mikir kok terus semakin seneng nang Gusti Allah, akhirnya alhamdulillah cik urip, alhamdulillah cik sehat, alhamdulillah iso ngiripi bojo. Jadi jenengan yang contohnya tidak punya keluarga di sini, itu jangan fokus mikir pekerjaan yang berat, tapi jenengan bayangkan betapa keluarga di kampung sana dapat transferan, habis itu beli ikan pindang, goreng, nyambel, ketawa-ketawa, wah nak beli es krim, mana anaknya seneng, wah itu alhamdulillah kalau mikirnya gitu. Nah itu berarti mikir yang dibimbing oleh Al-Quran, yaitu untuk bersyukur. Tapi kalau mikirnya setelah mikir kok jadi sedih, jadi khawatir, jadi galau tingkat dewa. Nah itu berarti setan. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Jadi bisikan-bisikan setan itu bisikan yang akhirnya itu menjadikan kita sedih. Pernah kan? Semua pernah ngalami nggih? Gara-gara mikir nopo salah mikir akhirnya malah sedih. Padahal kayak hebat asalnya mikir kayak orang pinter, akhirnya malah sedih. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah yang kedua mengenalkan sifatnya biyadihil mulk. Allah adalah penguasa kerajaan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi mulai ujung barat, ujung timur, ujung selatan, ujung utara, ini semuanya adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Indonesia. Indonesia itu bagian dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tenang aja Indonesia.
bebas, sapa presidennya tenang aja, gak masalah. Sebab penguasa yang asli adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman gak usah mikir yang menang 01, tak 02, tak 03, podo ae. Tetap sing nguasai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah sudah membuktikan. Dulu di Jawa Timur yang berkuasa Singosari. Singosari buyar datang Singoenak. Ayo, yang tahu siapa Singosari yang ngalahkan siapa? Gelang-gelang. Mahapait. Nah, gelang-gelang kemudian dihabisi oleh Kediri. Kediri kemudian dihabisi oleh Sang Rapawijaya, Majapahit. Majapahit buyar datang Demak, Demak buyar datang Mataram, Mataram buyar datang Jogja, Jogja buyar jadi dua, jadi Solo. Habis itu buyar semua. Gak masalah bos, tenang aja, rakyatnya tetap ngopi. Kerajaannya buyar, rakyatnya makan sego pecel, damai. Kok iso? Biadihil mulku, penguasa yang asli itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mikir, wah nasib Indonesia itu tergantung presidennya, piye maksudnya? Kok iso nasib Indonesia tergantung presidennya? Nasib Indonesia itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru benar. Setuju ya? Setuju. Gak setuju, betul apa-apa tanggung dewe. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sifat Allah yang ketiga, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk berkuasa sampai naik sakarpe, gak kena aturan. Kok iso iku ditakdir sugih aku melarat? Ya bebas Tuhan. Sakarpe lah, sampean kok kepengin ngatur Tuhan, kepengin kuno ae sing melarat aku sing sugih lah, sampean sopo? Ya Gusti Allah bebas, bebas. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Cuma kadang awake dhewe niku urusan Gusti Allah ala kulli syai'in qadir niku urusane ten donga. Ya Allah jenengan anak maha kuwasa. Kula niki sampean takdir sugih. Mosok gak iso. Jadi ini maha kuwasa. Untuk menyifati Allah maha kuasa aja kok nunggu berubah nasib. Jadi Allah justru jenengan ditakdir ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang sedang. Itu menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa mutlak. Yaf'alullahu ma yasha. Allah bebas melakukan apa saja. Makanya walaupun 3 bersaudara, 4 bersaudara, 5 bersaudara, nasibnya itu loh beda-beda. Bapaknya podo, maknya podo, omahnya podo, didikane podo, sekolahnya podo, nasibnya beda Pak. Kok iso? Ya iso. Yaf'alullahu ma yasha. Allah bebas melakukan apa saja. La yus'alu amma yaf'al. Dan Allah tidak mau ditanya, kok iso sing sugih niku kok mboten kula? Tak jane pinteran kula tapi kok ceramahe larisan niku. Bebas akar Gusti Allah, bebas. Makanya nek jenengan pengen uripe tenang, cara kita Al-Hikam, arih nafsaka minat tadbir. Ojo ngatur Gusti Allah. Ojo ngatur urusannya Gusti Allah. Ndonga ae, ndonga ibadah. Kok gak diijabahi? Ya diijabahi, coba gak podo bentuknya karo sing dijaluk. Senengane lah podo ae. Ya lo sugih, Gusti Allah kaya sugih. Gusti Allah lek mulai dadi kartun diatur-atur. Gusti Allah berkuasa. Sama jaluk sugih dikai sehat. Sama jaluk sugih dikai waras. Jaluk duwe akeh dikai bojo. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus menyifati Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa tidak perlu menunggu jenengan sing miskin dadi sugih, sing loro dadi waras. Wis pokoke Gusti Allah Maha Kuasa, termasuk ono makhluke digawe loro, digawe sakit. Iku yang Maha Kuasa, menunjukkan Maha Kuasa. Bebas karepe. 4 bersaudara, 5 bersaudara, yang 2 kaya jadi pejabat, sing 3 ngarit, bebas. Gusti Allah sakarepe. Ya Allahu ma yasha. Ini Baji ada bahasa Jawa sedikit Baji. Saya dari paham Baji ya. Paham. Nggih ngoten mawon nggih pun jam 12 niki. 1 ayat mawon nggih ditakoki ten akhirat. Paham Quran, paham. 1 ayat. Wajan tabarakalladzii biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat kedua, mun ngertos. Ceramahipun mantun. Sopo sing ulang?
Jenengan kepengin ngetos ayat yang kedua niku ustadz ditakoki dhewe. Ngoten nggih mugi-mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.